Hai Bu Esi. Ya, Bu Madi, ada apa? Eee, apa Bu Esi ada waktu ya? Kebetulan saya ada waktu luang sekarang, Bu. Saya tidak mengajar. Kenapa, Bu Madi? Oh, bisa nggak ini saya ajak curhat-curhatan gitulah mengenai ini masalah saya, ada sih masalah sedikit yang mengganjal di hati saya begitu Bu Esi, kalau Bu Esi ada waktu sih. Boleh, Bu Madi. Saya ada waktu, masih banyak. Nanti jam terakhir baru yang mengajar. Oh iya, gini Bu Esi, masalah saya tuh, eee, akhir-akhir ini di kelas saya tuh sering sekali siswa saya tuh ribut Bu Esi. Kemudian gini apa dia tidak antusias untuk belajarnya. Terus setelah saya memberikan asesmen akhir itu mm, nilainya banyak yang kurang bagus begitu di bawah KKTP begitu Bu Esi. Nah ada sih beberapa murid itu yang bagus tapi bisa dihitung gitu. Nah saya ini ingin apa mendapatkan nanti solusi gitu biar bisa saya terpecahkan ini begitu Bu Esi. Oh, berarti Bu Madi sekarang mengalami masalah tentang apa nilai murid yang dibawa ke KTP seperti itu, Ibu ya. Eh, Berarti dari diskusi ini apa yang ingin Ibu diskusikan tadi, Uh, ya? begini, saya ingin mendapatkan pemecahan masalah begitu dari masalah yang saya hadapi di mana biar murid itu bisa antusias dalam belajarnya, kemudian nilainya bisa meningkat, tidak ribut lagi, seperti itu Bu Esi. Berarti Bu Madi mau muridnya antusias dalam belajar dan semangat lagi dalam belajar seperti Bu Madi ya. Setelah dari yang sudah Ibu paparkan tadi tujuannya, apa yang sudah Ibu terapkan di kelas Ibu sehingga murid itu uh, bisa antusias belajarnya? Kalau menurut saya yang membuat murid antusias itu adalah mungkin pembelajaran itu bisa dikemas dengan menarik ya Bu Esi. Misalkan saya memberikan media yang beragam, yaitu dari segi konten, yaitu video, kemudian gambar, kemudian teks yang menarik, memberikan game mungkin, game edukatif seperti itu, ice breaking. Nah, kalau menurut saya sih pembelajaran yang seperti itu yang menarik untuk diberikan pada murid-murid begitu Bu. Berarti dengan Ibu memberikan media pembelajaran seperti video, gambar, ice breaking, seperti itu bisa menarik perhatian murid seperti itu sehingga nantinya minat belajar anak-anak itu menjadi lebih baik, lebih tinggi seperti itu. Nah, jika Ibu Madi menerapkan itu, bagaimana perasaan Ibu Madi setelah menerapkan pembelajaran yang berbasis seperti video, gambar, dan menerapkan ice breaking? Bagaimana perasaan Bu Madi setelah menerapkannya? Kalau menurut saya sih setelah saya menerapkan itu, saya kira murid itu akan lebih antusias dia belajarnya Bu. Karena murid-murid itu sangat suka pada menonton seperti itu. Dia pembelajarannya itu dibilang bisalah agak santai seperti itu. Mungkin dia akan merasa bosan jika saya berceramah terus di kelas seperti itu. Tapi kalau sudah diberikan game, nah anak-anak itu sudah mulai dia sangat tertarik dengan berbagai macam game. Mungkin begitu Bu Esi.
Nah, Ibu Madi sudah bagus tadi dengan menerapkan game, memberikan video seperti itu. Saya mengapresiasi Bu Madi dengan penerapan pembelajaran yang seperti itu. Namun, jika Bu Madi menerapkan game seperti video pembelajaran, apakah ada hambatan yang bisa menghalangi untuk Ibu meningkatkan minat anak-anak itu untuk belajar? Nah, kalau hambatannya sih ada sih rasanya saya rasa Bu, di mana dalam pemberian game itu game edukatif itu biasanya mungkin dari segi sinyal seperti itu, dari segi perangkat murid yang kurang lengkap, kurang memadai seperti itu. Nah, jadinya ada hambatan-hambatan yang saya rasakan untuk memberikan game edukatif itu. Begitu Bu Esti. Iya, tadi Bu Madi bilang kalau anak-anak itu memiliki hambatan tentang sinyal ataupun perangkat murid itu yang agak ya bisa dibilang agak lebih kuno seperti itu sehingga dia tidak bisa menjawab game yang Ibu kasih. Dari hambatan itu, apakah Ibu bisa mencarikan solusi sehingga anak-anak itu bisa mengatasi hambatan seperti Ibu juga bisa mengatasi hambatan yang Ibu alami selama pembelajaran seperti itu. Baik. Eh, Kalau menurut saya ya, hambatan yang dari murid itu saya bisa atasinya adalah dengan meminta murid untuk berbagi dia. Di sini berbagi dalam arti itu mereka itu saya berikan dalam satu kelompok seperti itu. Nah, jadi bisa mereka melakukannya dengan berkelompok. Jadi di sini bisa mereka tidak harus satu orang dengan satu HP seperti itu. Nanti dia akan bisa berbagi dalam satu kelompoknya. Seperti itu, Bu Esi. Nah, tadi Bu Dek Madi sudah bisa memecahkan masalah dari hambatan yang sudah Ibu temui. Nah, sekarang untuk rencananya nanti tindakan lebih lanjut, apa yang akan Ibu terapkan nanti di kelas supaya anak-anak itu bisa meningkatkan minat dan minatnya terhadap pembelajaran lebih lanjut lagi. Nah, saya akan mencoba nanti saya akan mulai untuk mencari contoh game-game yang menarik untuk game edukasi itu. Mungkin salah satunya yang bisa saya ambil adalah seperti quizzes, Bu Esi. Nah, nanti saya akan merancang pertanyaan dan yang berisikan juga materi-materi yang bisa saya langsung masukkan ke dalam quizzes itu. Saya harapkan sih quizzes itu masih sangat digemari ya oleh anak-anak. Dan di samping itu, quizzes juga mudah digunakan, begitu Bu Esi. Iya, benar Bu Madi. Quizzes itu merupakan pembelajaran yang menarik menurut saya. Quizzes itu kita bisa melatih anak dalam segi kognitif seperti itu, dalam menjawab pertanyaan seperti itu, dan bisa dilakukan di mana saja. Saya mengapresiasi Bu Madi, kegigihan Bu Madi bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa dengan menggunakan quizzes. Nah, selain quizzes, apakah ada lagi strategi pembelajaran yang bisa Ibu terapkan di kelas seperti itu, Bu Dek? Nah, selain saya memberikan quizzes, saya juga ingin memberikan mereka pembelajaran seperti dari segi konten, begitu memberikan video, terus memberikan gambar-gambar, teks mungkin yang lebih menarik begitu. Dan di sini tak kalah menariknya sebenarnya murid-murid itu suka dengan ice breaking. Kalau saya lihat itu banyak yang suka dengan permainan secara langsung itu mungkin dengan ice breaking itu dia akan bisa fokus kembali begitu dengan yang tadinya kurang fokus menjadi akan terfokuskan lagi seperti itu Bu Esi. Angge, menurut saya juga bagus seperti itu, Bu Dek. Dengan memberikan ice breaking itu memacu minat anak untuk belajar, di mana anak-anak itu bisa belajar sambil bermain seperti itu. Setelah
Bu Dek menerapkan ice breaking nantinya, Bu Dek kira-kira berapa lama waktu yang Bu Dek perlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga minat anak itu untuk belajar itu menjadi lebih baik seperti itu? Rencananya saya berikan besok ini, kebetulan saya jam mengajarnya adalah besok. Jadi setelah itu di akhir pembelajaran saya akan berikan mereka dengan kuisis tadi. Nah, apakah dengan pemberian konten seperti video, gambar, dan juga dengan ceramah sedikit, tapi saya kurangi dari ceramah yang dulu, begitu dengan sedikit ceramah yang saya berikan, kemudian saya berikan asesmen di akhir pembelajaran. Nah, apakah nanti akan ada peningkatan hasil dari murid-murid saya? Saya sangat penasaran ini dan sudah ingin sekali mencobanya begitu. Baik, Bu Dek. Berarti setelah diskusi ini, Bu Dek akan segera mencobanya, nggih, menerapkan pembelajaran itu di kelas. Seperti itu. Nah, dari penerapan pembelajaran yang Bu Dek akan lakukan itu, apa yang Bu Dek akan lakukan sehingga pembelajaran itu nantinya berjalan dengan baik seperti itu, Bu Dek? Saya menyusun rencana begitu yang sudah saya masukkan nanti ke dalam modul ajar saya dalam langkah-langkah di RPP saya begitu Bu Esi, dan akan saya terapkan mulai besok. Nah, ini saya akan pantau begitu, pantau dari hasil yang saya berikan itu, apakah nanti nilai murid saya itu akan bisa ya minimal sesuai dengan KKTP atau ada peningkatan dari sebelumnya begitu Wesi. Ya, berarti Bu Dek akan melakukan pemantauan terhadap minat anak dalam belajar seperti itu Bu Dek ya. Nah, kira-kira adakah yang bisa yang membantu Bu Dek dalam merencanakan pembelajaran itu seperti itu? Apakah ada guru lain yang akan Bu Dek libatkan dalam pembelajaran? Oh, sebenarnya ada sih Bu Esi. Saya lihat rekan saya itu Pak De Bangkit ini, wah sudah dia ahli dalam kuisis itu Bu Esi. Jadi kalau saya misalkan ada kendala itu takutnya ya, saya akan cari ini saya langsung kerjasama sama Pak De Bangkitnya untuk memecahkan masalah saya dalam kuisis ini. Nah, kalau ada misalkan saya kurang bisa seperti itu, jadi saya bisa hubungi teman saya ini, rekan saya untuk saya minta informasinya begitu Bu Esi. Oh, begitu Bu Dek. Saya juga setuju dengan Bu Dek karena saya lihat Bapak Bangkit itu merupakan master quiz seperti itu. Beliau pasti bisa membantu Ibu dengan baik seperti itu Bu Dek. Nah, saya yakin pembelajaran nanti yang Ibu terapkan di kelas itu menjadi lebih baik lagi dengan bantuan beliau. Nah, sekarang setelah Bu Dek nantinya akan dibantu oleh Pak De Bangkit, kira-kira Bapak Bangkit, kira-kira Bu Deknya kapan bisa mencari berkonsultasi dengan Pak Bangkit? Rencananya nanti siang saya sehabis mengajar begitu ada waktu istirahat sambil saya menunggu absen pulang gitu. Saya akan berbincang-bincang sama Pak Bangkitnya mengenai kuisis itu lebih lanjut. Siapa tahu ada hal-hal yang belum saya ketahui begitu Bu Esi, karena mungkin kuisis itu selalu ada pembaruan, siapa tahu ada yang lebih interaktif lagi begitu Bu Esi. Bagus sekali Bu Dek rencananya Bu Dek. Nah, sekarang dari diskusi yang kita sudah lakukan ini apa yang kita dapatkan dari hasil diskusi yang kita sudah lakukan sekarang ini seperti itu Bu Dek? Kalau hasil diskusi kita di mana saya menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Esi, yaitu nanti saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi yang juga menggunakan kuisis begitu. Dan ingin saya terapkan, semoga saja
pembelajaran ini yang saya berikan nanti dengan quizzes, dengan ice breaking yang saya berikan itu bisa meningkatkan semangat belajar murid saya sehingga otomatis nilainya itu akan meningkat bahkan melebihi KKTT-nya. Begitu Bu Esti. Nggih, bagus Bu Dek. Saya apresiasi Bu Dek pasti bakal berhasil seperti itu. Nah, nanti kalau Bu Dek ada waktu bisa cari Tiang untuk berkonsultasi lagi. Tiang akan bantu memecahkan masalah apapun yang Bu Dek alami seperti itu. Nah, setelah diskusi ini bagaimana perasaan Bu Dek? Apakah sudah merasa mendapatkan solusi bagaimana setelah diskusi kita kali ini? Oke, Bu Esti, saya senang sekali ada teman untuk diskusi seperti ini, bisa sharing. Jadi saya tidak sendiri untuk memikirkan apa sih yang mesti saya lakukan seperti itu. Tetapi dengan saya berbicara sama Bu Esti, ini pikiran saya menjadi terbuka begitu mendapatkan pemecahan masalahnya. Saya sangat senang ngobrol sama Bu Esti. Bu Esti, terima kasih sekali Bu Esti sudah memberikan saya jalan begitu solusi untuk permasalahan saya ini. Oke. Saya juga sangat senang bisa membantu Bu Dek Madi menyelesaikan masalah yang Bu Dek Madi alami terkait dengan minat belajar anak-anak yang masih kurang seperti itu. Nanti kalau ada waktu lagi kita bisa saling sharing Bu Dek ya tentang sama-sama misalnya ada permasalahan yang lain lagi seperti itu. Saya juga bisa sharing sama Bu Dek juga bisa sharing kepada saya seperti itu. Siap. Saya juga suatu-waktu pasti akan membutuhkan teman untuk bicara lagi, ngobrol lagi, Bu Esi. Dan saya ucapkan terima kasih ya untuk waktunya. Nggih, karena Tiang ada keperluan lain, Bu Dek. Boleh Tiang permisi duluan. Nanti kalau ada waktu lagi kita lanjutkan lagi, Bu Dek, nggih? Iya, baik Bu Esi. Karena saya juga akan menindaklanjuti rencana saya yang tadi itu juga, Bu Esi. Saya akan membuat sekarang rencana-rencana yang tadi sudah kita bahas itu. Nggih, semoga berhasil Bu Dek, semangat. Ya, terima kasih Bu Esi. Nggih.